Roh Kudus tuh kayak apa? Mengingatkan saya gitu. Ada sesuatu yang belum beres di tempat saya. Kan membuat saya sakit hati, membuat saya kepahitan, sehingga ego saya tinggi. Jadi saya susah dalam hal mengampuni. Biasa bagi saya itu proses yang sangat lama. Jadi saya sembuh ini ya gara-gara ini. Bagi saya ini ya sangat luar biasa, bisa mengubah saya gitu. Saya bisa jadi menerima lah. Saya nggak mau ego dengan saya sendiri. Saya harus menerima. Halo Jemaat GBI Kristus Pencipta, selamat datang di Disciple TV Podcast ya. Hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian pastinya, terutama setelah kita melewati sama-sama 40 hari doa dan puasa untuk bangsa, untuk setiap orang yang ikut ya. Dan hari ini kita akan dengar kesaksian komplitnya dari orang di sebelah saya. Kita perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Esti. Bu Esti ya, dari Ibadah Raya 1 ya Bu Esti ya. Bu Esti, nama lengkapnya Bu Esti? Esti Winarsih. Esti Winarsih, siapa tahu Maya Estianti ya kan? Jadi Bu Esti ya, jadi nama lengkapnya di siapa Bu? Esti Winarsih. Esti Winarsih, jadi Bu Esti, kita panggil nanti Bu Esti ya, supaya akrab. Oke Bu Esti, Bu Esti kemarin berarti ikut ya sama doa puasa 40 hari ya. Ini belum selesai nih ya Bu Esti ya, masih ada sisa beberapa hari ke depan sebelum berakhir, tapi kurang lebih sudah ikut 3 minggu ya. 3 minggu puasa. 3 minggu puasa. Tapi ini bukan puasa yang pertama kali ya Bu Esti ya? Sering. Sering ya? Kalau apa program gereja ada puasa, selalu ikut? Terus saya komitmen setiap Jumat puasa. Jadi meskipun nggak ada acara doa puasa, setiap Jumat puasa. Puasa untuk komsel mungkin ya? Komsel sama JCC juga. JCC juga, melayani di JCC? Iya. Oke, melayani di JCC ya. Jadi tiap Jumat berpuasa dan sebelum Jumat sudah pernah ikut acara-acara puasa, selalu ikut. Selalu antusias ya Bu ya? Oke, langsung aja kalau gitu. Kenapa Bu kok bisa antusias? Selalu ikut nih semua program acara puasa di GBI Kristus Pencipta. Ya, supaya belajar dekat sama Tuhan. Tambah dekat ya? Ya, belajar merendahkan diri. Merendahkan diri. Tuhan itu bicara apa sama saya selama puasa gitu. Oke, ya berarti setiap puasa pasti dapatnya beda-beda, pengalamannya selalu ada yang baru ya Bu ya? Oke, langsung aja Bu. Kalau di puasa yang kali ini, kira-kira pada waktu awal ikut tuh harapannya mau ikut ini mau apa Bu? Pertama kali. Awalnya kan gini, puasa 40 hari kan untuk doa puasa. Doa puasa pemilu ya. Jadi pertama tujuannya untuk bangsa. Untuk bangsa, oke. Setelah minggu pertama, saya dapatnya buat bangsa, ya berdoa buat bangsa supaya pemilu damai. Oke, dapatnya supaya itu ya, terus pemilunya yang damai. Khotbah pada ibadah raya, dikuatkan ibadahnya Pak Bayu sama Bu Hana tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, jadi 2 kali ibadah raya, diingatkan temanya terus, kurang lebih mirip ya, disuruh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, terus kemudian responnya Bu Esti waktu itu, wah saya mesti apa ini? Nah itu ya, gimana Bu? Kayak Roh Kudus tuh kayak apa? Mengingatkan saya gitu. Ada sesuatu yang belum beres di tempat saya. Di dalam diri saya itu ada sesuatu yang nggak beres. Setelah diorek-orek kok Dek Komsel dibahas tentang tulisan tentang diri sendiri itu apa yang belum beres. Terus saya menulis tentang hubungan. Jadi urutannya habis khotbah 2 kali, khotbah yang kedua, ketiga dibahas di Komsel. Iya. Dibahas terus diingatkan terus. Diingatkan lagi, diteter terus ya Bu ya. Ternyata ada yang belum beres. Apa Bu yang belum beres itu? Yang belum beres itu dalam hal pengampunan. Wah, padahal kelihatannya senyum-senyum gini, Bu Esti ini ada yang nggak beres dalam hal mengampuni ya? Iya, secara lisan sudah mengampuni. Oh, tapi ngomongnya? Iya, secara sini belum lega gitu. Oh, jadi ketahuannya setelah dicek-cek sama Komsel tadi ya Bu ya? Sama Komsel juga, sama ibadah juga. Sama ibadah ya, diingetin terus ya? Oke, gimana Bu? Mengampuni siapa dan bagaimana ceritanya ini? Kok bisa sampai susah mengampuni ini? Ya, mengampuni saudara saya sendiri ya. Saudara ya? Ya, dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan, ya. Posisinya itu saya tuh duluku sering membantu. Jadi dulunya sering membantu ya, dalam hal uang juga ini Bu ya? Dalam hal uang juga dalam kehidupan juga. Oke. Terus di saat saya butuh,
terus komitmen saya dalam mengembalikan itu beda 1 hari 2 hari. Oh, jadi masalah. Jadi masalah. Bagi saya itu, terlalu sepertinya saya nggak terima gitu loh. Apa yang saya lakukan itu bagi saya itu sudah melebihi apa yang dia berikan kepada saya. Sekayaknya kayak nggak seimbang gitu. Jadi terus, Ibu melakukannya selama ini baik sama dia, bahkan memberikan hal yang sama ya, bahkan lebih ya. Iya. Kalau secara jumlahnya gitu ya Bu. Tadi kan kita sempat cerita-cerita ya. Jadi perbandingannya kan lebih banyak. Oh, perbandingannya. Jadi dulunya Bu Esti yang ketika punya membantu itu nggak hitung-hitungan, nilainya juga lebih besar. Dan ketika sekarang pas Bu Esti lagi butuh, kemudian nilainya juga jauh lebih kecil, ternyata responnya menyakitkan gitu ya Bu ya? Membuat saya sakit hati, membuat saya kepahitan, sehingga ego saya tinggi, jadi saya susah dalam hal mengampuni. Jadi luka ya Bu ya? Iya. Kata-katanya mungkin ya, atau apa sikapnya? Kata-katanya. Kata-katanya kira-kira Bu, kata-kata yang seperti apa nih yang sampai keinget-inget terus menyakiti? Ya, kata-kata yang menjatuhkan bagi saya itu saya nggak terima. Gitu ya Bu ya? Sepertinya saya tidak konsisten dalam membayar itu padahal beda 2 hari gitu. Oh iya, yang tadi dalam mengembalikannya terlambat ya Bu ya, karena ada kesulitan ya waktu itu. Iya. Anak saya sakit. Saya sakit. Jadi saya kan bisanya transferkan hari Senin gitu. Jadi mundur sakit, ya. Hari Rabu. Itu jadi masalah ternyata jadi ya. Masalah. Dan terkeluar kata-kata yang menyakiti atau sikap-sikap yang menyakiti tadi itu ya Bu ya. Pada waktu sakit Bu, apa yang terjadi? Ingat-ingat lagi ya Bu ya masa-masa ini. Ini kejadiannya kapan Bu? Sekitar waktu Corona 2002-2003. Oh, antara sekitar tahun setengah yang lalu ya Bu ya. Jadi responnya Bu Esti waktu itu ketika sakit mungkin nggak sadar ya Bu, tapi sekarang ini kan kita lagi review ya. Ketika itu Bu Esti merasa apa atau berespon bagaimana Bu ketika sakit itu? Ya sakit loh, masa sama saudara sendiri seperti itu, bilang gitu. Soalnya kalau saudara kan pasti kan ketemu, biarpun suatu saat pasti kan kita akan ketemu. Jadi ada rasa gimana gitu. Jadi kalau ketemu sama, ini kan sih ketemu kan Bu ya sama saudaranya? Iya. Kok nggak ketemu tapi? Komunikasinya lewat apa Bu? Lewat WA, lewat telepon gitu. Oh ada, tetap meskipun setelah kejadian itu ada komunikasi. Komunikasi tapi gimana? Bedanya responnya beda. Ya apa Bu responnya Bu Esti? Kalau dulu kan status nggak tak reken. Ini ketika sakit hati nih ya? Ketika sakit hati, status nggak reken. Statusnya nggak direken, ini misalnya di WhatsApp grup gitu ya? Terusan kirim-kirim nggak tahu saya respon. Oh nggak tahu direspon ya? Jadi kalau ada kejadian seperti itu, saya itu sangat luar biasa sakitnya. Jadi sampai dek hati ya Tuhanku kok seperti ini. Jadi saya nggak seimbang gitu loh. Sudah nggak tak reken gitu ya. Pokoknya cuek. Iya cuek lah seperti itu. Terus nggak ngurus gitu ya Bu ya. Kira-kira gitu ya gambarannya ya. Terus kalau misalnya di WhatsApp grup ada pertanyaan atau ada apa itu? Lewat. Iya. Cuman ngecek aja cuman. Oh cuma dibaca tok, cuma cek. Iya. Centangnya biru tapi nggak dibalas ya Bu ya? Atau mungkin dikasih emoji gitu Bu? Iya biasa cuma emoji. Wah, jadi kalau ditanyain jawabannya cuma emoji. Ya buat teman-teman ya, kalau misalnya di WhatsApp grup ada yang seperti itu, jawabnya cuma singkat-singkat, nggak dijawab, centangnya biru, atau cuma emoji tok, ya itu mungkin lagi ada apa-apa ya, gitu ya Bu ya? Iya. Ternyata seperti itu ya. Nah kira-kira itu berapa lama Bu? Berarti sampai puasa ini ya? Iya. Jadi kira-kira dari satu tahun ya Bu simpen rasa sakit itu ya, rasa luka itu ya. Iya. Terus sampai ke bawah apa Bu? Mungkin susah tidur atau? Ya biasa aja, cuman kalau ada apa ndek WA apa ya nggak ngereken lah gitu lah. Cuman kalau inget-inget gitu. Ya luka lagi ya, Bu luka lagi. Biarpun mengampuni kan secara batinnya kan belum kan, secara lisannya kan sudah. Lisannya tuh pas apa Bu? Sama orangnya atau pas? Ya lewat chat. Oh lewat chat sayang. Ya, sama-sama kan. Minta maaf atau saya mengampuni gitu, nggak apa-apa, sudah. Ya, sama-sama mengampuni gitu. Masih merongkel ya Bu ya? Masih. Oke, kita langsung. Jadi di doa puasa kemarin ini diingetin sama ibadah Kak Bayu sama Bu Hana, terus kemudian di Komsel Pak Aryadi juga menyampaikan, mengulang lagi, menginternalisasi. Kemudian apa Bu yang sampai dapat pencerahan gitu ya Bu ya? Ya itu kayak Roh Kudus kan berbicara. Roh Kudus berbicara nih Bu ya, pada waktu itu ya? Berturut-urut ya?
Gimana Bu? Pemberesan. Disuruh pemberesan? Iya. Oke. Disuruh merendahkan diri, merendahkan hati, suruh pemberesan. Jadi apa yang Bu Esti lakukan? Sekarang kalau di grup saya dengan kata-kata. Waktu itu setelah dapat perintah suruh membereskan, Bu Esti apa yang dilakukan? Ya, Bu Esti tunduklah apa perintah ketemu? Tuhan. Enggak, soalnya kan jauh. Oh jauh, di mana ini orangnya? Jakarta. Oh di Jakarta. Ya. Kadang-kadang yang jauh pun masih bisa ya terluka ya, apalagi yang deket. Ya, yang tiap hari ketemu. Ini jauh Jakarta tapi efeknya setahun loh ini. Jadi setelah dapat itu, Bu Esti lakukan apa? Kontak, telepon, atau chat atau gimana? Chat lagi ya, diberesin ya. Iya. Terus kemudian Bu Esti melakukan apa di chat itu? Chat tuh ya sama-sama nangis ya. Soalnya waktu telepon juga sama-sama nangis. Soalnya kita ya sakit semua. Soalnya sakit sama-sama sakit ya. Ini iya. Adik ya Bu ya? Iya. Adik dari Bu Esti dan ibu juga ya. Adik dari Bu Esti, iya. Perempuan, dan kemudian sama-sama melakukan pemberesan ya. Saling minta maaf ya. Apa Bu yang terjadi waktu itu Bu? Ya komunikasi lancar sekarang. Komunikasi lancar. Jadi waktu ngobrol itu kemudian nangis-nangisan, saling memaafkan, saling cerita lukanya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Itu sungguh luar biasa bagi saya, itu proses yang sangat lama. Jadi saya sembuh ini ya gara-gara ini. Bagi saya ini ya sangat luar biasa, bisa mengubah saya gitu. Saya bisa jadi menerima lah. Saya nggak mau ego dengan saya sendiri. Saya harus menerima salah benar itu bukan ya itu ya yang saya rasakan. Jadi saya sekarang senang bisa komunikasi lagi dengan saudara saya. Dari tadi ngobrol senyum terus ya Bu ya. Bedanya kalau orang yang sudah dipulihkan, sudah dibereskan, cerita itu boleh cerita Bu ya, mungkin boleh teringat, tapi hatinya ini nggak ada luka sama sekali ya Bu ya? Nggak ada luka, kayak damai sejahtera, kayak lega gitu. Plong? Iya, kalau balas-balasan biasa gitu, nggak kayak kemarin, wis males gitu. Sekarang balasnya panjang Bu? Ya ada kata-katanya. Emojinya ceria-ceria? Paling emojinya itu terima kasih, senyum. Kalau kemarin emojinya apa Bu? Boleh tahu nggak Bu emoji yang dipilih itu apa biasanya? Kalau seandainya ucapin ulang tahun ya, selamat ulang tahun, udah gitu gitu, nggak ada kata-katanya yang spesial. Iya, saya sering dapat kata-kata gitu, emoji gitu, saya sekarang jadi mikir-mikir ya Bu ya. Jangan-jangan ada apa-apa nih sama saya ya? Tapi enggak ya. Jadi sejak itu sudah plong, responnya sudah beda, kalimatnya, emojinya, sudah kerasa ya Bu, beda semua ya? Orang-orang sekitar juga ngeliat nggak? Pernah nggak ngomong sama Bu Esti kok mukanya sekarang ceria atau? Loh, kalau saya itu ceritanya sama anak sama suami saya. Oh, anak. Jadi soalnya saya berusaha untuk terbuka buat anak saya sama suami saya. Jadi semua itu tahu. Oke. Jadi sudah kan di grup kan juga ada. Jadi kan ngerti, mama sekarang bisa respon. Oh gitu. Iya. Ini grup keluarga ya? Iya. Oke, jadi saksinya ini saya bisa tanya sama suami sama anak-anaknya Bu Esti ini, mama sekarang sudah lain ini ya. Hatinya sudah kelihatan ceria nih, mukanya juga semua happy ya. Oke, pesen nih Bu Esti buat jemaat GBI Kristus Pencipta yang lagi nonton nih. Kira-kira kalau ada doa puasa berikutnya, kira-kira apa yang Bu Esti pesan-pesan ke mereka supaya dapat berkat yang kurang lebih nggak kalah sama Bu Esti? Kalau aku pesannya gini, di saat ada doa puasa, belajar minta hikmat Tuhan, supaya Tuhanku bicara apa sama kita, sama saya, supaya Tuhanku tahu. Seperti hal saya kan nggak tahu apa yang diorek-orek sama Tuhan. Oh, ini nggak di planning loh ya, Bu ya? Nggak tahu Tuhan bicara apa, kita nggak tahu, tapi Tuhan kan berbicara sendiri. Ini loh, ada hal yang belum beres. Gitu. Jadi tanya sama Tuhan, kalau doa puasa, kira-kira Tuhan mau apa? Apa yang mau dikorek-korek, apa yang mau diberes-beresin, apa yang mau dibersih-bersihin di dalam setiap kita ya? Atau apa yang kita mau lakukan nih di doa puasa kali ini? Oke? Ya, jadi kita sudah dengerin ya pengalaman kesaksian dari Bu Esti. Ini doa puasa yang terakhir nih. Tiap doa puasa nih Bu Esti punya pengalaman yang selalu baru, beda-beda. Dan itu pastinya jadi berkat buat Bu Esti, buat keluarga, dan buat sekarang ini, buat kita semua. Oke? Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.